Analisis lagu Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi oleh Iwan Fals. Lagu ini yang dinyanyikan oleh Iwan Fals adalah sebuah kritik sosial terhadap deforestasi dan kerusakan hutan di Indonesia. Dengan gaya protes khas Iwan Fals, lagu ini menggambarkan dampak negatif eksploitasi hutan oleh manusia yang rakus, seperti penebangan liar dan izin HPH atau hak pengusahaan hutan yang disalahgunakan. Tema utamanya adalah keprihatinan atas hilangnya habitat satwa liar atau isi rimba, erosi tanah, banjir, dan ancaman bagi generasi mendatang. Lagu ini dirilis sekitar tahun 1990-an saat isu lingkungan menjadi sorotan dan tetap relevan hingga kini dengan masalah seperti kebakaran hutan dan perubahan iklim. Tanggapan saya mengenai bait yang pertama, bait ini langsung menyetak dengan suara bulldozer yang menggambarkan kehancuran. Saya merasa marah dan sedih karena mengingat betapa manusia sering mengabaikan suara alam yang jerit, seperti suara binatang yang kehilangan rumah. Kata badut-badut serakah sangat tajam, menunjukkan ironi bahwa orang-orang yang seharusnya menjaga hutan malah tertawa sambil merusaknya. Tafsiran makna dari bait pertama, bait ini menyoroti proses deforestasi yang brutal, di mana bulldozer atau alat penebangan dan pohon yang tumbang mewakili kekuatan manusia yang merusak ekosistem. Isi rimba raya merujuk pada satwa liar di hutan besar yang jeritannya berpadu dengan suara mesin, menunjukkan konflik antara manusia dan alam. Badut-badut serakah adalah metafora untuk pengusaha atau pejabat korup yang menggunakan izin HPH untuk kepentingan pribadi, bukan pelestarian. Frasa lestarikan alam hanya celoteh belaka, mengkritik slogan-slogan lingkungan yang kosong tanpa aksi nyata sejak dulu. Ini menunjukkan frustasi atas hipokrasi masyarakat yang baru sadar setelah kerusakan terjadi. Menurut tanggapan saya mengenai bait yang kedua, bait ini membuat saya merasa nostalgia dan putus asa. Gambaran hutan yang dulu perkasa kini hanya cerita membuat saya teringat pada pengalaman pribadi melihat hutan di Indonesia yang semakin berkurang. Kata pengantar lelap si Buyung, cerita untuk anak tidur, menambah kesan bahwa kerusakan ini seperti dongeng buruk yang nyata. Tafsiran makna pada bait yang kedua, bait ini menggambarkan akibat langsung deforestasi, kecewaan masyarakat yang melihat hutan yang dulunya kuat dan penuh kehidupan kini hilang, hanya menjadi kenangan. Pengantar lelap si Buyung adalah metafora untuk cerita yang digunakan untuk menenangkan anak, tapi di sini menunjukkan bahwa hutan yang hilang adalah bagian dari warisan budaya yang hilang. Dampak lingkungan seperti erosi atau tanah longsor, tanah kering, dan banjir adalah konsekuensi logis dari hilangnya hutan sebagai penahan air. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, menekankan kepunahan satwa liar karena habitatnya hilang dan rakus manusia, menyalahkan eksploitasi berlebihan sebagai penyebab utama. Tanggapan saya mengenai bait yang ketiga, bait ini repetitif dengan bait sebelumnya, tapi menambah intensitas dengan fokus pada kantong pribadi dan generasi mendatang. Saya merasa terinspirasi untuk bertindak karena lagu ini mengingatkan bahwa kerusakan ini bukan hanya masalah masa kini, tapi warisan buruk untuk anak cucu. Suara oh 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 seperti jeritan frustasi yang universal. Tafsiran makna pada bait yang ketiga. Bait ini mengulangi kritik terhadap slogan pelestarian yang tidak diikuti aksi, menekankan bahwa upaya konservasi seharusnya dimulai sejak dulu, bukan setelah kerusakan parah. Gergaji tak pernah berhenti, melambangkan penebangan terus-menerus untuk keuntungan pribadi, mengabaikan dampak jangka panjang seperti erosi, kekeringan, dan banjir. Frasa tak ingat rejeki generasi nanti, menyoroti ketidakadilan antar generasi,
di mana eksploitasi saat ini merampas sumber daya masa depan. Akhirnya bait ini menegaskan bahwa kepunahan satwa adalah hasil dari keserakahan manusia, menyerukan kesadaran dan perubahan. Kesimpulan dan tanggapan keseluruhan dari bait lagu tersebut, lagu ini adalah panggilan bangun untuk melestarikan hutan dengan penuh kuat bahwa deforestasi bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga sosial dan etis. Saya sangat menghargai Iwan Fals karena menyampaikan kritik ini melalui musik yang sederhana namun powerful, menginspirasi generasi muda untuk peduli di lingkungan. Dalam konteks saat ini, pada tahun 2025, lagu ini relevan dengan isu seperti perubahan iklim dan kebakaran hutan di Indonesia. Mungkin kita bisa belajar dari ini untuk mendorong aksi nyata seperti reboisasi.